Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dari menjelaskan secara ringkas seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan seruan Allah Subhanahu wa taala yang kedua di dalam Al-Qur'anul Karim secara urutan mushaf. Perkataan saya, seruan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru juga hamba-hambanya selain di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis qudsi di antaranya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsihi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezoliman untuk diriku. Dan seterusnya. Ucapan ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai hamba-hambaku, ucapan ini tidak akan mungkin kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena ucapan Allah Subhanahu wa taala yang dia berfirman wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezoliman untuk diriku, ini ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkataan saya pada kesempatan hari ini kita sampai kepada pembahasan yang kedua, seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'anul Karim, keluar darinya yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Secara urutan mushaf, karena kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak turun diawali dengan surat Al-Fatihah. Bahkan ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan Iqra. Surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah yang secara urutan itu sudah barang tentu setelah surat Makkiyah. Maka kita sebagai seseorang yang memperhatikan dan berusaha untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim, maka sudah sepatutnya mengetahui perbedaan antara urutan mushaf dengan urutan turunnya ayat. Ini dua hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan beserta orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau,
maka cermati baik-baik. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang-orang yang beriman, maka di sana ada perintah untuk dikerjakan yang akan menambah kebaikan bagi seorang hamba, atau larangan untuk ditinggalkan yang apabila seorang hamba meninggalkannya pun akan menambah kebaikan atas dirinya. Bahkan Imam Tobari rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika membicarakan tentang cabang-cabang keimanan, kita sama-sama mengetahui jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, al-iman bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tingginya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan al-haya. Adapun rasa, sikap, sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ketika Rasul mengatakan iman terdiri dari 70 lebih cabang, beliau tidak perinci yang pertama, yang kedua, yang kelima, yang ke-10, yang ke-50, yang ke-70, sampai yang terakhir. Rasul tidak perinci apa yang pertama sampai dengan 70 lebih tersebut. Tetapi Imam Tobari rahimahullahu ta'ala, di antara metodologi beliau menetapkan cabang-cabang keimanan, dan ini betul metode yang beliau pilih, metode yang betul, adalah beliau meneliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan apabila dijumpai wahai orang-orang beriman, maka setelahnya adalah cabang-cabang keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz ista'inu dan segala lafaz yang diawali dengan alif sin ta, isti'azah, istighosah, istifta, dan yang semisalnya, ini menunjukkan perbuatan seorang hamba di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat dia perlukan. Isti'azah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat dia perlukan, berupa perlindungan dari gangguan syaitan. Isti'azah. Istighosah, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa terlepasnya kesulitan. Istisqa, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat bersungguh-sungguh agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Jadi dibalik adanya lafaz alif sinta isti'anah, ini menunjukkan seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Isti'anah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan salat. Sabar yang di dalam Al-Quranul Karim disebutkan lebih dari 100 derivatifnya. Apa derivatifnya? Bentuk-bentuknya. Lebih dari 100.
Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengumpulkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Uddatus Sabirin, keutamaan sabar yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Saya ulangi, keutamaan dan faedah sabar yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim tidak kurang dari 21 keutamaan dan faedah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar. Sabar adalah istilah yang umum, yang apabila kemudian sabar tersebut ada di dalam satu ibadah tertentu, maka dia akan memiliki istilah yang baru. Saya ulangi, selain sabar memiliki lebih dari 100 derivatif, sabar, sabru, yasbiru, sobiru, sobron, ada 100 derivatif sabar di dalam Al-Quran. Maka sabar adalah istilah yang umum, yang apabila sabar ini diterapkan di dalam satu perbuatan, maka pada umumnya dia akan memiliki istilah yang baru. Saya sebutkan 2 atau 3 contoh saja, dan saya biarkan yang lain untuk menjadi bahan tadabbur bagi Anda. Apabila seseorang sabar di dalam membaca Al-Quranul Karim, tidak tergesa-gesa, menempatkan huruf sesuai dengan haknya masing-masing, maka lafadz sabar di sana memiliki istilah yang baru, apa? Tartil. Seseorang yang tidak sabar di dalam membaca Al-Quranul Karim, tidak memperhatikan hak-hak huruf, maka dia dikatakan tidak tartil di dalam membaca Al-Quranul Karim. Contoh kedua, seseorang yang sabar di dalam sholatnya, yang sholatnya tidak tergesa-gesa, menempatkan tulang-tulang yang ada di tubuhnya sebagaimana mestinya, membaca bacaan-bacaan di dalam sholat dengan penuh penghayatan, maka sholat yang seperti itu mendapatkan istilah baru, tuma'ninah. Seseorang yang sabar di medan perang, menjaga perbatasan negeri-negeri kaum muslimin agar tidak disusupi oleh musuh-musuh Islam yang akan kemudian mendatangkan kekacauan kepada negeri-negeri tersebut, maka mendapatkan istilah baru kesabaran tersebut sebagai ribat. Maka sabar istilah umum jemaah, ya 3 sudah saya contohkan tadi. Sabar istilah umum yang apabila ada di dalam satu amal tertentu, maka pada umumnya dia akan mendapatkan kosakata atau istilah yang baru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat.
Salat di sini, salat wajib, juga termaksud salat sunnat. Sebagian ulama ada yang mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Salat di sana maksudnya adalah salat wajib, tidak termaksud salat sunnat. Tetapi kalau kemudian kita perhatikan contoh ini yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, ketika di kesempatan besok paginya terjadi perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kesempatan malam hari di mana esok harinya terjadi perang Badar, beliau menegakkan sholat sendirian. Yang sholat tersebut sangat panjang, khusyuk, dan Rasul menangis di dalam sholatnya, memanjatkan doa yang didengar oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang di dalam doanya Rasul mengatakan yang artinya, ya Allah, bantulah, tolonglah kaum muslimin ini. Andai kata mereka ini binasa, maka niscaya engkau tidak akan diibadahi selama-lamanya di muka bumi ini. Apa yang Rasul lakukan sholat di sana? Sholat sunnat. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita betulnya lafadz ista'inu bis-sabri was-shalah, dan hal ini telah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat, salat wajib, juga salat sunnat. Ada seorang sahabat yang diputuskan untuk dihukum mati oleh pasukan kafir, dan algojonya ini atas izin atasannya memberikan satu kesempatan atas sahabat ini untuk meminta satu permintaan. Sengaja tidak saya sampaikan nama sahabat ini agar menjadi PR bagi Anda semua untuk mencari tahu lebih lanjut. Al-Gojo mengatakan, apakah ada permintaan terakhir? Maka sahabat ini mengatakan, saya hanya meminta satu permintaan, agar diberi izin untuk menegakkan sholat. Maka sholatlah sahabat ini 2 rakaat, yang setelah itu, setelah dia salam, dia mengatakan di hadapan Al-Gojo dan orang-orang yang ada, kalau tidak kekhawatiran saya bahwasanya kalian orang-orang kafir memandang kaum muslimin sebagai orang-orang yang pengecut, maka niscaya akan saya perpanjang sholat saya. Kan permintaan terakhirnya sholat, yakni kalau sebelum dia menyelesaikan sholat kan tidak boleh dieksekusi. Maka sahabat ini mengatakan, andai kata saya tidak mengkhawatirkan datang di benak kalian wahai orang-orang kafir, saya dan kaum muslimin adalah orang-orang yang pengecut, maka sungguh saya akan memperpanjang sholat saya.
Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Salat di sini umum. Salat sunat apalagi salat wajib. Dan buah dari memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat genting dengan sabar dan salat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bersabar. Ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, lafaz innallaha ma'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama, yakni ma'a ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebersamaan secara umum, yakni Allah Subhanahu wa taala membersamai seluruh hamba-hambanya secara ilmu, secara kepengawasan, secara kepengaturan dan yang lainnya. Ini ma'iyatul am, kebersamaan yang umum. Allah Subhanahu wa taala bersama pelaku kemaksiatan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi pelaku kemaksiatan, mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku kemaksiatan dan yang seterusnya. Sedangkan ma'iyah yang kedua, ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menolong, menjaga, memelihara hamba-hambanya dengan cara mendatangkan hal yang mereka sukai atau menghindarkan hal-hal yang tidak mereka sukai. Ini ma'iyatul khassah. Maka kata para ulama, ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang umum ini kepada seluruh manusia. Sedangkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini hanya kepada orang-orang mukmin saja. Ma'iyatul khas, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus, Allah menjaga orang-orang yang beriman, menolong mereka, menghadirkan sesuatu yang mereka sukai atau menolak hal-hal yang tidak mereka sukai. Ketika Abu Bakar As-Siddiq gelisah memperhatikan betapa kecilnya gua tempat beliau dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi, dan kemudian juga mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy mengerahkan segenap daya upaya untuk mencari mereka. Kegelisahan Abu Bakar ini diketahui oleh Rasulullah, dan Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Allah menolong kita, menjaga kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita, menghindarkan keburukan-keburukan bagi kita. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Buah dari
meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya tersebut, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi mereka dan menghindarkan keburukan-keburukan yang tidak disukai dari sisi mereka. Sabar ini kata-kata yang sering sekali terucap, tetapi wajib bagi kita kemudian untuk mengetahui apa sih makna sabar. Disebutkan oleh para ulama, semisal Zunnun al-Misri, beliau mengatakan sabar adalah menjauhkan diri dari melanggar syariat, tenang di dalam menghadapi cobaan, menghindarkan diri dari melanggar syariat, tenang di dalam menghadapi cobaan. Sebagian ulama yang lain semisal Ibnu Atha, beliau mengatakan sabar adalah menjaga adab dan akhlak yang baik ketika menghadapi cobaan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, seorang tokoh dari kalangan tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan sabar ada dua macam. Yang pertama, sabar karena Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, walaupun berat bagi jiwa dan jasad. Ini kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Sabar ada dua macam. Yang pertama, sabar karena Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, meskipun berat bagi jasad dan jiwa. Adapun sabar yang kedua adalah sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik sabar yang pertama atau sabar yang kedua, menurut Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sabar karena Allah. Apa sabar yang kedua? Sabar karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala benci, walaupun sangat menarik bagi jiwa dan jasad. Imam Ibnul Qayyim membagi sabar menjadi tiga. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan perintah sampai perintah tersebut tertunaikan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembagian sabar yang disampaikan oleh Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Al-Imam Ibnul Qayyim, ini pembagian yang sungguh sangat bagus. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memanggil hamba-hambanya yang beriman ketika dalam keadaan-keadaan sangat memerlukan pertolongan, maka hendaklah mereka mempertebal kesabaran dan menegakkan sholat.
Kalau datang pertanyaan, sholat apa yang ditegakkan? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang ada perbincangan di antara para ulama, apakah hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat hajat itu bisa diterima riwayatnya? Karena ada beberapa sholat sunat yang diperbincangkan oleh para ulama tentang derajat riwayat hadisnya. Di antaranya sholat hajat, di antaranya yang lain sholat tasbih. Ada sebagian ulama yang melemahkan, ada sebagian ulama yang menguatkan riwayat-riwayat tersebut. Bukan di sini majelisnya untuk kemudian mentahkik mana yang kuat. Tetapi untuk sebagai suatu kesimpulan, andai kemudian derajat sholat hajat hadis-hadisnya bisa diterima, maka inilah di antara bentuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat mendesak. Ini sudah azan belum? Berapa menit lagi? Baik. Ketika seseorang kemudian dia terdesak dengan satu dan lain hal, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat apa yang dilakukan? Kata para ulama semisal Imam Ar-Rafi'i, sholat hajat diantaranya. Maka ketika seorang hamba menghadapi masalah, maka lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Lari kepada Allah dan lari dari Allah, ini dua hal yang berbeda. Orang-orang yang beriman apabila kemudian mereka mendapatkan masalah, problem yang berat, maka mereka lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan ibadah. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul. Itu yang dikerjakan oleh para sahabat. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang soleh setelah mereka. Lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fafirunya ila Allah. Lari kepada Allah, bukan lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya sabar sampai disebutkan 100 derivatifnya. Dan ibadah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah sholat. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sholat. Kedudukan yang sangat tinggi atas ibadah ini. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kesabaran dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu di antara sebab yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar dan sholat di antara cabang-cabang keimanan. Bahkan terkait dengan sabar saking pentingnya,
Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam satu riwayat, ad-din kulluha sabru, agama itu seluruhnya sabar. Dalam riwayat yang lain, agama setengahnya sabar, setengahnya syukur. Agama itu setengahnya sabar, setengahnya syukur. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sungguh menakjubkan urusan kaum muslimin. Apabila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa bencana, dia bersabar. Ajabalil amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sampai-sampai para ulama berselisih dengan persisian yang sangat panjang, ayyuhuma afdal, mana yang paling utama? Seseorang yang ditimpa musibah bersabar, atau seseorang yang mendapatkan nikmat bersyukur? Ulama berbeda pendapat. Mana yang paling utama? Seseorang yang mendapatkan musibah bersabar, atau seseorang yang mendapatkan nikmat bersyukur? Mana yang paling utama di antara dua jenis manusia ini? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar adalah perkara yang wajib di dalam syariat kita. Makanya ketika seseorang tertimpa musibah, Rasul menasihatkan as-sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu ada pada pukulan yang pertama. Di bawah sabar, kemaksiatan. Di atas sabar, semisal ridho menghadapi musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu keutamaan. Dan masih banyak faidah-faidah yang bertaburan di dalam ayat ini yang bisa kita sampaikan, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berupa poin-poin yang akhir tadi itu bisa mewakili pembicaraan kita secara umum. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk ke waktu sholat isya, betul? Ya. Maka kita jeda terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah.